Halo semua, kenalin nama aku Nurul Safira. Jadi kali ini aku akan berbagi pengalaman keguguran aku, kemudian aku lanjut promil, lalu kemudian aku hamil di usia kehamilan 1 tahun 2 bulan. Jadi kalau aku posting video ini, anakku alhamdulillah sudah lahir ya. Jadi mau tahu gimana aku, ikutin terus ya. Halo, jadi ceritanya bermula dari awal kami menikah pada tanggal 26 Agustus tahun 2018. Kami menikah di tanggal itu, kemudian aku hamil, alhamdulillah di bulan Oktober. Cuman setelah aku tahu aku hamil, setelah aku tes pack dan aku tahu hamil, aku waktu itu nggak langsung ke dokter kandungan. Jadi karena dalam pikiran aku nggak usah terlalu cepat, sebab kalau terlalu cepat tidak nampak nanti di USG kan gitu. Soal pengalaman dari kawan aku bilang gini, kalau misalkan terlalu cepat nanti di USG transvaginal alias dari vagina gitu dimasukkan alat. Ya udah, jadi kutunggu aja beberapa minggu lagi baru aku mau ke dokter. Cuma setelah beberapa hari aku tes pack gitu kan, ada yang namanya bercak muncul di pakaian dalam aku, bercak merah gitu kan, atau ya sejenis itulah, bercak merah atau ya coklat gitu kan. Kemudian beberapa hari munculnya, lalu sampailah aku memutuskan dengan suami, aku dan suami memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan. Jadi malam kami pergi ke dokter kandungan, kemudian kata dokter kandungannya bilang gini, ini benar ibu hamil, cuman kandungannya itu lemah. Nah, mendengarnya itu pertama aku senang dibilang aku hamil, karena itu pertama kali kami ke dokter kandungan. Tapi yang sedihnya waktu dibilang kandungannya lemah, disitu yang aku sedih. Cuman dokternya masih kasih harapan ke kami, dikasihlah obat penguat janin, dikasih vitamin, dikasih obat untuk menghilang bercak-bercak itu kan. Kemudian dibilang gini sama dokter, kalau sebulan lagi tidak terjadi apa-apa, atau pokoknya sebulan lagi deh, dibilang gitu, sebulan lagi nanti datang lagi ke sini, nanti kita kontrol lagi, kita lihat perubahannya bagaimana. Oke. Kemudian aku terima obatnya, aku bayar obatnya, kemudian aku minum obatnya. Cuman ya masih tetap ada ngeflag, badan aku lemes banget waktu itu lah. Yang aku pikirkan wah luar biasa gitu perjuangan seorang ibu yang mengandung gitu kan, luar biasa berat gitu kan, karena memang lemes banget aku waktu itu, keadaan fisikku nggak kuat gitu kan. Jadi flagnya makin banyak aku lihat kan, makin banyak, aku pun makin lemas gitu kan, sampai suatu ketika aku nggak sanggup lagi gitu. Waktu aku di tempat kerja aku sangat lemes banget, dan paginya waktu aku mau pergi lagi kerja aku udah nggak sanggup lagi, terus aku minta ke rumah sakit. Nah, sampai di rumah sakit aku diinfus di situ, jadi infus. Kemudian karena emang aku lagi hamil waktu itu, jadi dokternya sangat berhati-hati untuk memberikan obat. Lalu pulang ke rumah juga masih dalam keadaan masih ada kandunganku juga masih sama gitu kan, pulang ke rumah. Terus beberapa hari kemudian perutku sakit banget, kram gitu, sakitnya yang memang sakit gitu. Kalau kalian pernah merasakan sakit ketika menstruasi, nah ini lebih lagi. Jadi malam itu ketika sakit perutnya, malam sekitar pukul jam jam 2 atau jam 3 gitulah, aku lupa pasti aja berapa. Kemudian pas aku kamar mandi tetap sakit, tidur pun sakit, kamar mandi juga sakit. Kemudian pas aku ke kamar mandi lagi, muncullah darah yang banyak. Nah, aku mengira itu keguguran, karena emang darahnya banyak banget gitu, keguguran. Setelah aku balik lagi ke kamar, merubahkan badanku, tidurkan badanku gitu kan. Akhirnya besoknya
atau di pagi harinya itu kami memutuskan untuk ke dokter kandungan. Tapi pagi-paginya itu waktu aku ke kamar mandi itu muncul kayak gumpalan gitu, gumpalan daging gitu kan. Aku mengira itulah janinku yang udah keluar gitu kan dalam perutku, karena waktu aku tekan dia nggak hancur gitu. Kalau darah kan kalau gumpal diapain kan hancur gitu ya, ini nggak keras gitu. Terus dikuburlah sama suamiku. Lalu malamnya kami pergi ke dokter kandungan. Kata dokter kandungan, ini aku udah nggak ada lagi memang janin dalam kandunganku, alias sudah keguguran. Cuman yang alhamdulillahnya ini nggak usah pakai kuret, kata dokter gitu ya, karena udah keluar semua, jadi nggak usah dikuret-kuret. Oke, alhamdulillah itu yang lega karena nggak usah dikuret. Nah, kemudian dikasihlah vitamin sama dokter. Kata dokternya gini, karena kami masih baru aja menikah, kata dokternya kalian santai aja, jangan terburu-buru gitu kan. Karena aku minta juga kayak mana resepnya supaya hamil lagi gitu kan. Dengan isengnya aku menanya pada dokternya seperti itu. Karena dokternya santai aja, kalian kan baru menikah, nanti kalau memang 1 tahun kemudian kalian belum juga hamil, baru kalian coba lakukan namanya yang promil gitu kan, kata dokternya. Oke, kemudian kami pulang ke rumah, kami minum vitamin dari dokter, lalu ya kami melakukan aktivitas kayak biasa gitu kan. Cuman aku udah niat tuh pesan yang namanya buah kurma muda dengan buah juriat. Banyak aku pesan, sekitar 1 kilo pesan lah ya kan. Nah aku minum sama suamiku berdua, cuman ya belum ada membuahkan hasil. Aku keguguran bulan November sampai bulan Aprilnya pun juga belum ada. Jadi November ke April ada, Desember, Januari, Februari, Maret, April, ada 5 bulan. Jadi 5 bulan aku belum ada hamil-hamil. Kemudian aku memutuskan untuk pergi lagi ke dokter. Yang aku pikirkan, aku takut kalau ada daging yang nyangkut di perutku, karena ya takut aja gitu. Aku pengen ngecek gitu kan, pengen ngecek apakah perutku, janinku, rahimku sudah bersih atau belum. Terus kata dokternya gini waktu kami kesana, ini rahimnya ibu bersih, sehat, tidak ada sakit apa-apa, oke, lega. Tapi satu yang dibilang dokternya, ini yang bikin aku tercengang. Dia lihat dia lihat berapa angka berat badanku, terus dia bilang gini, nah ibu ini harus diet, karena ibu ini udah gemuk gitu kan. Kalau ibu mau promil, ibu harus diet dulu, soalnya kalau nanti ibu promil, ibu makin gemuk gitu kan. Nah, itulah satu kata yang bikin aku terkejut. Aku disuruh diet, karena aku dari dulu, dari yang namanya SD, SMP, SMA, aku nggak pernah itu disuruh diet, malahan aku disuruh gemuk. Soalnya dulu aku waktu sekolah kurus banget, jadi itulah orang pertama yang nyuruh aku diet, yaitu dokter. Memang gemuk banget waktu itu aku, entah mungkin karena udah menikah atau mungkin karena aku udah masuk rumah sakit tuh kan, udah diinfus, entah mungkin gara-gara itu juga ya kan. Lalu sampai ke rumah, aku carilah bagaimana cara diet yang benar, apa aja yang harus dimakan. Cara diet yang pertama, aku juga nggak makan nasi. 1 hari nggak makan nasi, jadi 24 jam itu nggak makan nasi. Pokoknya nggak makan nasi, gantinya nasi itu ya buah sayur aja gitu ya kan, buah sayur. Iya, turun memang berat badanku, cuman aku nggak sanggup kayak gitu ya kan, nggak makan nasi sama sekali. Seminggu aja aku coba nggak tahan. Akhirnya aku coba cara lain. Cara lain aku coba gini, pagi aja aku nggak makan nasi. Jadi pagi itu aku cuma makan buah atau sayur. Aku smoothies, aku buat jadi smoothies gitu kan. Tapi siang sama malam aku tetap makan nasi, cuman dalam porsi yang sedikit. Alhamdulillah cara itu lebih enak gitu, lebih efektif, sebab aku menyukainya gitu kan. Jadi kalau kalian mau diet, harus lakukan diet dengan cara yang enak, yang kalian nikmati. Soalnya kalau kalian nggak suka cara itu, nanti sebentar aja. Kalau kalian udah nggak sanggup, nanti ya udah kalian akan makan dengan pola biasa,
dengan pola makan yang seperti biasa. Udah. Kemudian aku cobalah makan buah setiap pagi. Buahnya itu beragam ya, banyak, cukup banyak. Pokat, nanti aku blender pokat, itu buah pisang atau dicampur lagi dengan bayam gitu kan. Lalu ada juga buah naganya gitu, bermacam-macam lah aku gabung gitu kan. Kemudian selanjutnya ada juga kawanku ngomong cipta-cipta sama aku kan, katanya gini, dulu dia pernah juga promil ke dokter, cuman iya waktu dia promil ke dokter itu belum membuahkan hasil. Nah yang namanya kan usaha, bukan ada berhasil ada yang tidak berhasil kan. Jadi dia berhentilah promil ke dokter itu karena emang belum membuahkan hasil. Kemudian dia coba baca-baca surat Maryam. Nah ini yang tertarik sama aku, dia coba baca surat Maryam. Dia bilang coba baca surat Maryam 1-11 kan. Cuman aku coba baca 1-15 karena sampai sampai batas ainnya gitu ya kan. Aku coba baca 1-15. Kata kawanku coba baca 1-11 ya nggak masalah sih, mau 1-11, 1-15 ya nggak masalah. Lalu dia bilang gini, alhamdulillah dia berhasil hamil gitu dengan ikhtiar yang dia lakukan itu. Padahal dia udah nggak ke dokter lagi. Padahal dia waktu itu PCOS dan sampai sekarang mungkin PCOS juga, alhamdulillah. Dan itu yang membuatku juga tergerak lah dengan cara kakak itu. Terus ajaklah suamiku untuk membaca surat Maryam 1-15. Nah untuk lebih enak membacanya aku ajak suamiku untuk menghafal juga, jadi biar kami bisa lafalkan di mana aja, kapan aja gitu kan, saat ngapain aja gitu kan, saat di kereta gitu kan, saat di jalan gitu kan. Nah, kami hafal sama suami gitu berdua. Jadi kalau di jalan mau diucapin bisa, lagi di kantor diucapin bisa, lagi di tempat kerja bisa gitu kan. Pokoknya bisa aja kalian ucapin di mana kalian mau, habis siap sholat bisa gitu kan, setiap hari gitu. Nah itu cara yang berikutnya. Kemudian apalagi ya, cara berikutnya itu adalah sedekah. Cara berikutnya adalah sedekah. Sedekahnya itu boleh kapan aja, tapi diutamakan hari Jumat. Kapan aja boleh, terserah kalian mau hari apa aja. Cuman hari Jumat itu lebih diutamakan. Nah, jadinya kalau aku bilang jangan takut deh untuk bersedekah. Jangan takut yang namanya bersedekah. Karena sedekah itu tidak mengurangi harta kalian. Ya, jadi jangan takut yang namanya sedekah, itu pesan. Kemudian tips berikutnya itu adalah minum madu penyubur kandungan. Kemudian kemarin tuh kan aku ada pesan kurma muda sama buah juriat. Nah kalau kemarin tuh aku kurma mudanya itu ya aku makan gitu aja, terus buah juriatnya itu aku rebus tuh kan, minum aja gitu. Rasanya memang agak hambar karena nggak ada rasa apa-apa. Kemudian aku teringat gitu, kenapa nggak campur madu aja. Lalu aku pesan madu penyubur kandungan gitu kan. Aku rebus air juriat selama beberapa menit, kemudian aku campur madunya. Nah enak ya kan, sampai 2 botol tuh aku pesan. Untuk suamiku beda, untuk aku beda. Ada madu penyubur untuk wanita, ada madu penyubur kandungan untuk laki-laki, jadi beda-beda. Nah sampai 2 botol itu aja kalau aku pesan, karena setelah itu alhamdulillah gitu ya kan, alhamdulillah aku hamil gitu. Kemudian tips selanjutnya itu adalah waktu kalian masa subur jangan capek. Jangan capek waktu masa subur kalian datang. Kalau bisa waktu masa subur kalian datang itu kalian refreshing aja dulu, refreshing atau jalan-jalan sama suami, pergi liburan gitu kan. Pokoknya jangan capek waktu masa suburnya itu. Nah kemarin itu alhamdulillah di masa subur aku jalan-jalan memang, dan itu memang gak ada aku rencanain jalan-jalan di hari itu gitu kan, karena diajak sama saudara
pula di masa subur. Memang aku nggak minta di tanggal itu. Pas aku cek, wah ini kok kebetulan gitu kan. Nah, itulah rezeki yang nggak disangka-sangka. Kemudian pas apa ya, itu kan kami liburannya bulan Oktober tahun 2019. Nah, taunya aku hamil itu di bulan November. Nah, kan berarti pulang dari situ ternyata pas banget gitu kan. Di masa subur itu aku refreshing sama suami sama keluarga, pulangnya itu alhamdulillah aku hamil. Oke, jadi apa ya, penting banget yang namanya refreshing di masa subur. Nah, jadi itu aja tipsnya dari aku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua yang ingin yang ingin melakukan promil dan terus berikhtiar terus, kemudian jangan ada yang namanya lelah, kemudian berdoa juga penting. Itu aja pesan dariku. Oke, segitu dulu cerita dariku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Oke, see you.